Makanya jujur, apabila saya melihat seorang kades yang rumahnya megah, mobilnya mewah, dan istrinya nambah, saya tuh jadi berburuk sangka. Kok bisa? Assalamualaikum Baraya Kang Jahil. Senang sekali hari ini saya dapat kembali menyapa Baraya di dalam Omon-Omon edisi ketiga. Di edisi kali ini saya akan membahas tentang usulan dari pimpinan legislasi agar pilkades menggunakan partai. Jujur, bagi saya sendiri tidak setuju. Kenapa? Karena seharusnya yang dibuat itu bukan aturan agar pilkades menggunakan partai, tapi aturan untuk menaikkan gaji dari kepala desa. Seperti yang kita tahu, saat ini gaji dari seorang kepala desa itu 120% kali golongan 2A. Apabila dirupiahkan, ditambah dengan tunjangan-tunjangan, maka akan didapat gaji sebesar 3.500.000 sekian. Setelah saya hitung, dalam 8 tahun, seorang kepala desa bisa mendapatkan gaji 338.557.440 rupiah. Nah, kalau kadesnya ikut kontestasi pilkades hanya untuk mencari keuntungan, maka yang akan dilakukan pertama kali adalah mengembalikan modal. Berapa tadi modalnya? 300 juta. Sehingga yang akan tersisa adalah 38.557.440 rupiah. Kalau dibagi bulan di dalam 8 tahun, maka akan tercipta angka 401.640 rupiah. Kebayangkan? Pasti nggak cukup lah untuk menafkahi keluarga di rumah, untuk bekal seorang kades dalam menjalankan roda pemerintahan di desa, pasti tidak akan cukup. Apalagi seorang kades kan banyak tamunya, dan tamu tersebut tidak mungkin tidak disuguhi kopi, tidak diberikan rokok. Bahkan kadang-kadang yang saya tahu nih, pas pulang mereka harus dikasih amplop. Nggak tahu apakah amplopnya ada isinya atau tidak. Tapi seperti itulah praktek yang terjadi di lapangan. Dan hal ini, mohon maaf, hal ini akan membuat seorang kepala desa rentan melakukan tindak pidana korupsi. Makanya jujur, apabila saya melihat seorang kades yang rumahnya megah, mobilnya mewah, dan istrinya nambah, saya tuh jadi berburuk sangka. Kok bisa? Gaji hanya 3,5, tidak memiliki usaha, tetapi bisa memiliki rumah yang megah, mobil yang mewah, dan istrinya nambah. Tetapi setelah ditelusuri ternyata kades tersebut memiliki usaha lainnya. Jadi Baraya Kang Jahil tidak boleh berburuk sangka, kecuali kalau kadesnya memang tidak memiliki usaha yang lain. Bolehlah berburuk sangka. Kenapa? Karena bisa jadi yang digunakan untuk membangun rumah mewah tadi, untuk membeli mobil, untuk membangun rumah megah tadi, membeli mobil mewah, dan menafkahi istrinya yang nambah ya dari dana desa. Sedangkan kan dana desa peruntukannya harusnya digunakan untuk kita-kita sebagai rakyat. Sekali lagi kepada para pembuat kebijakan, tolong buatlah kebijakan yang lebih pro rakyat dan bisa sedikit besarnya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.